Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi etos kerja. Pada pembekalan siswa PKL kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan SMKN 1 Pleret. Ini ada sebuah data tabel peringkat Human Capital Index Indonesia. Itu ada di urutan 87 dunia pada tahun 2017. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Untuk data terbaru tidak ada banyak berubah. Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Brunei, Malaysia, Thailand. Rendahnya SDM Indonesia itu ada beberapa indikator. Yang pertama, lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, ini ada Human Development Index. Indonesia masih rendah. Terus yang ketiga, ini yang sangat mengkhawatirkan karena berdasarkan laporan PISA yang baru rilis ini tahun 2019, itu skor membaca Indonesia itu ada di peringkat 72 dari 77 negara atau dari 6 terbawah. Lalu skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Hampir rata-rata di 6-8 peringkat terakhir. Terus yang keempat, melihat hasil penilaian MT World Competitiveness Ranking 2020, peringkat daya saing Indonesia yang pada tahun 2019 itu ada di peringkat 32 dari 63 negara, pada tahun 2020 itu mengalami penurunan ke posisi 40. Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun ada satu strip di atas Filipina. Buat negara besar, ini sangat mengkhawatirkan. Yang nomor 5, kita masih tertinggal dalam bidang iptek dibandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, sekarang ke etos kerja. Etos itu menurut Aristoteles itu kredibilitas. Jadi terdiri dari pikiran yang baik, akhlak yang baik, moral karakter, dan maksud yang baik. Menurut Hofland dan Weiss, etos adalah credibility yang terdiri dari unsur-unsur expertise, keahlian, dan trustworthiness, dapat dipercaya. Karakteristik etos kerja dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik etos kerja yang tinggi dan rendah dapat kita lihat melalui berikut. Yang pertama, etos kerja tinggi. Ketika seseorang memiliki etos kerja tinggi,
maka dia memiliki motivasi kerja yang tinggi, baik itu dari eksternal maupun dari internal. Selanjutnya, dia memiliki orientasi masa depan. Jadi orang-orang yang memiliki etos kerja tinggi, di samping dia memiliki motivasi kerja yang tinggi, dia juga tahu apa yang harus dilakukan untuk masa depannya. Jadi ketika dia motivasi kerja tinggi, dia punya target-target yang harus dia capai di masa depan. Terus moralitas dalam keseriusan dalam hal bekerja. Ya. Jadi karakternya orang-orang yang memiliki etos kerja tinggi, dia selalu serius. Pekerjaan yang dia kerjakan selalu dikerjakannya dengan serius. Ya, untuk mencapai hasil yang maksimal tentunya. Terus kerja keras serta menghargai waktu. Nah, terlihat orang-orang yang memiliki etos kerja tinggi, dia selalu bekerja keras dan tentunya menghargai waktu. Misalnya ketika dia berjanji datang pukul 7, ya dia datang sebelum pukul 7. Nah, ini yang harus siswa-siswa PKL nanti ketika di praktek kerja lapangan harus seperti itu. Artinya harus menghargai waktu. Ketika di jadwal masuk pukul 7, usahakan sebelum pukul 7 harus berada di kantor atau tempat kerja. Terus yang selanjutnya itu kedisiplinan dalam bekerja. Nah, tadi kan menghargai waktu itu salah satu bentuk disiplin. Ketika dia sudah mampu menghargai waktu, maka dia juga bisa melaksanakan kedisiplinan dalam hal bekerja. Jadi orang-orang etos kerja tinggi itu disiplin dalam bekerja. Selalu ada target yang harus dia capai dan tekun untuk mencapainya. Selanjutnya, orang-orang etos kerja tinggi hemat dan sederhana. Tekun dan ulet tadi sudah disinggung. Tekun ketika dia disiplin dalam bekerja, maka dia tekun dan ulet. Selanjutnya, orang yang memiliki etos kerja rendah, satu, itu merasa bahwa bekerja adalah suatu hal yang membebani. Mindsetnya seperti itu. Jadi orang yang punya etos kerja rendah, dia berpikir bahwa saya bekerja itu terbebani, tidak enjoy, tidak menikmati. Terus selanjutnya nomor 2 itu kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja. Karena tadi kerjanya itu hanya menjadi beban buat dia, maka hasil yang dia hasilkan pun dia tidak apresiasi. Saya bekerja, pulang masuk jam 7 misalnya, pulang jam 4 sore, udah tidak ada hasil yang patut diapresiasi. Selanjutnya, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Ini ada korelasi dengan yang pertama, karena orang yang memiliki etos kerja rendah itu memandang bahwa bekerja sesuatu hal yang membebani, maka dia memandang bahwa pekerjaan atau bekerja itu adalah suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Ya. Sebaliknya, yang etos kerja tinggi bahwa mungkin bekerja itu hobi dia gitu. Kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, hampir prioritas utamanya itu bekerja. Pulang malam, pagi berangkat lagi, yang memandang bahwa pekerjaan adalah kehidupan dia gitu, misalnya.
Selanjutnya, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Sudah terbebani, terus dia menganggap bahwa itu adalah penghambat kesenangan, otomatis dia melaksanakan pekerjaannya itu menjadi bentuk keterpaksaan. Dia terpaksa bekerja karena memang untuk memenuhi kebutuhan, untuk upah, ya, untuk uang. Sehingga dia tidak ada target, tidak ada disiplinan, tidak ada apresiasi. Nah, kerja selanjutnya bagi etos kerja rendah, kerja dihayati hanya sebagai rutinitas hidup. Ya, dia memandang bahwa ini hanya sebatas rutinitas. Saya bangun pagi, misalnya jam 5, beres-beres, sholat subuh, terus jam 7 sudah di tempat, kerja, pulang sore, istirahat, bangun lagi pagi, seperti itu seterusnya. Jadi ini hanya sebatas rutinitas saja. Dia tidak ada target. Misalnya ketika saya bekerja, saya harus berapa tahun nih bekerja? Targetnya apa saya bekerja? Misalnya 10 tahun saya harus dapat apa? Harus jadi apa? Ya, ini tidak. Dia memandang bahwa ini hanya sebatas rutinitas. Tiap hari ya seperti itu, diulang dan diulang. Manfaatnya etos kerja, ya. Yang pertama jelas, kenaikan status sosial. Ketika kita memiliki etos kerja tinggi, maka seakan-akan kita itu memancarkan sinar. Naiknya status sosial menjadi atau membuat pribadi kita lebih dikenal, baik dari keluarga, rekan kerja, terus peluang untuk promosi kenaikan jabatan sangat tinggi karena kepribadian yang disiplin dan baik adalah salah satu sifat pemimpin. Contoh di masyarakat. Lihat, apa bedanya orang yang kerjanya misalnya serabutan, tebetahan misalnya, dengan orang yang memang konsisten. Maka masyarakat akan menganggap itu hal yang berbeda. Lebih menghargai orang yang konsisten, dia bekerja. Ya. Terus ketika kita memiliki etos kerja tinggi, maka tidak ada yang rugi. Karena bisa jadi itu menjadi modal kita untuk promosi. Ketika tadi bahwa bekerja tekun dan ulet, maka pimpinan bisa menaikkan atau mempromosikan kita ke jabatan yang lebih tinggi. Apalagi kita mempunyai pribadi yang disiplin, menghargai waktu, landasnya pada pekerjaan, maka itu jelas sudah salah satu sifat dari seorang pemimpin. Selanjutnya, status ekonomi membaik. Ketika kita bekerja dengan giat, semangat, terus menonjol di hadapan atasan, maka atasan akan sangat peka terhadap etos kerja bawahannya, sehingga akan memberikan dampak positif bagi insentif yang didapatkan. Ya. Hal ini berlaku juga dengan para freelancer atau wirausaha dengan etos kerjanya. Ya, bukan hanya sebatas pekerja saja, tapi freelancer atau wirausaha ketika dia memiliki etos kerja yang tinggi, maka jelas keuntungannya pun akan tinggi. Terus kalau karyawan, ya pimpinan tidak akan tutup mata ketika bekerja maksimal, optimal, mendedikasikan pekerjaannya untuk perusahaan, kemajuan perusahaan, maka pimpinan tidak akan tutup mata. Pasti akan memberikan insentif.
jelas itu membuat status ekonomi akan membaik. Kesehatan, ya, seseorang yang selalu positif akan memberikan dampak luar biasa bagi kesehatannya. Pekerjaan baik membuat karir juga baik, sehingga membuat mental pekerja sangat kuat. Itu ya. Jadi ketika seseorang berpikiran positif, maka dia akan berpengaruh pada kesehatannya dibandingkan dengan orang yang selalu berpikirannya negatif. Orang yang memiliki etos kerja rendah, dia negatif terus bawaannya. Dia menganggap bahwa pekerjaan adalah beban, terus penghambat kesenangan, ya, sehingga energi-energi negatif itu bisa melemahkan imunitas tubuh. Berbeda dengan orang yang memiliki etos kerja tinggi, orang-orang yang selalu berpikir positif, bekerja adalah istilahnya dengan kedisiplinan, dengan penuh dedikasi, ya, maka energi-energi positif itu juga yang dapat meningkatkan imunitas tubuhnya sehingga menjadi lebih sehat. Yang selanjutnya itu rohani. Manfaatnya untuk rohani, seorang yang memiliki etos kerja tinggi tidak akan pernah melupakan pencipta sekaligus penguasa langit dan bumi. Segala sesuatu yang diperintahkan olehnya akan selalu dilaksanakan tanpa menunda-nunda. Itu ya. Jadi orang yang beretos tinggi maka dia tidak lupa bersyukur. Selalu bersyukur. Dan bentuk syukurnya itu selalu menjalankan perintahnya atau ibadah, sholat tanpa menunda-nunda. Karena tadi yang memiliki etos kerja tinggi, dia punya modal disiplin dan menghargai waktu. Dia tidak, kalau umat muslim, dia tidak akan mungkin sholat di akhir waktu. Dia sholat pasti di awal waktu karena dia menghargai waktu dan hidup disiplin. Yang selanjutnya itu ada 8 etos kerja profesional. Yang pertama, kerja mindset kita ya. Kerja adalah rahmat. Bekerja dengan ketulusan dan selalu bersyukur membuat kita lebih dekat pada Sang Pencipta. Apapun pekerjaan yang dilakukan harus selalu disyukuri karena banyak orang di luar sana yang menginginkan pekerjaan. Gitu ya. Jadi ketika kita bekerja, apapun itu pekerjaannya perlu disyukuri. Karena di luar kita banyak lulusan dari sarjana, dari SMA, dari SMK yang menginginkan pekerjaan. Jadi ketika kita mendapatkan pekerjaan, maka patut disyukuri. Bagaimana bentuk syukurnya? Yang tadi, bekerja semaksimal mungkin, disiplin, dan orientasi pada pekerjaan. Selanjutnya, ada kerja adalah amanah. Bekerja dengan tanggung jawab dan kejujuran merupakan amanah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ya. Itu ya. Jadi etos kerja profesional yang kedua adalah kerja adalah amanah. Ini merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu menjaga amanah ini dengan baik. Bekerja semaksimal mungkin, bekerja dengan orientasi pekerjaan, terus menempatkan pekerjaan di atas urusan pribadi kita dan membantu perusahaan untuk maju. Karena ini merupakan amanah. Ya, amanah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak boleh disia-siakan. Selanjutnya, kerja adalah panggilan. Menganggap sebuah pekerjaan adalah kesucian. Membuat seseorang melahirkan sifat integritas dalam hidupnya. Pekerjaan yang sudah didapatkan saat ini sesungguhnya panggilan dari Tuhan untuk umatnya. Itu. Jadi menganggap bahwa pekerjaan ini adalah panggilan. Ini panggilan Allah untuk diri kita, ya, untuk bekerja di salah satu bidang tertentu. Maka panggilan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Kerja merupakan aktualisasi diri, menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang didapatkan merupakan peluang kita untuk mengembangkan potensi berbagai bidang. Itu ya. Jadi ini ajang aktualisasi diri kita. Apapun pekerjaannya, tolong ambil sisi positifnya. Mungkin Allah memberikan kesempatan kita untuk mengaktualisasikan diri di bidang yang lain. Terus yang kelima, kerja adalah ibadah. Ya. Banyak sekali ulama-ulama besar yang memberi penjelasan bahwa ibadah tidak sekedar sholat 5 waktu dan sebagainya. Mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja merupakan ibadah utama bagi seorang laki-laki atau pemimpin keluarga. Maka niatkan pekerjaan kita menjadi ibadah kita. Ya. Menjadi ladang pahala kita untuk menghidupi keluarga. Yang keenam, kerja adalah seni. Semua pekerjaan merupakan peluang untuk kita menuangkan kreativitas sebanyak mungkin. Semakin banyak kreativitas yang bisa kita berikan pada perusahaan, membuat umur sumber rezeki semakin panjang. Karena tahun ini adalah merupakan tahun digital, maka kreativitas sangat dibutuhkan. Justru perusahaan-perusahaan mencari orang-orang yang kreatif, sehingga memberikan dampak yang baik bagi perusahaannya. Yang ketujuh, itu adalah kerja adalah kehormatan. Semua orang tidak terlepas dari sifat ingin dihormati. Bekerja dengan penuh sungguh-sungguh membuat diri kita semakin disegani. Kita terhormat karena bekerja. Ketika kita bekerja, maka jagalah kehormatan itu dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, itu adalah kerja adalah pelayanan. Pekerjaan apapun itu sesungguhnya memiliki latar belakang berupaya pelayanan. Pelayanan terhadap konsumen, atasan, hingga masyarakat luas. Faktor yang mempengaruhi etos kerja, yang pertama itu agama. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang pasti dipengaruhi oleh agamanya. Jika menganut agama dengan sungguh-sungguh, semua agama memberikan ajaran berupa nilai-nilai pembangunan diri yang baik. Itu ya. Agama Islam itu selalu mengajarkan untuk hidup disiplin, untuk bekerja keras, untuk bersungguh-sungguh, menjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Selanjutnya adalah budaya.
ya. Hidup dalam masyarakat dengan budaya yang maju akan memberikan etos kerja yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika hidup dalam masyarakat dengan budaya yang konservatif membuat etos kerja seseorang menjadi rendah. Orang Indonesia orang yang memiliki unggul di luar negeri. Banyak orang-orang Indonesia yang sukses di luar negeri. Artinya dia memiliki etos kerja tinggi. Coba bayangkan ketika orang Indonesia berlibur lah contohnya ke Singapura. Dia bisa hidup disiplin dengan tidak membuang sampah. Dia bisa hidup bekerja keras ketika dia bekerja di Singapura. Coba bayangkan ketika dia kerja di Indonesia. Mungkin itu salah satu budaya. Sosial politik. Yang selanjutnya itu struktur politik suatu negara tanpa disadari memberikan dampak pada masyarakat luas. Melalui etos kerja yang dimiliki, sistem politik akan mendorong masyarakatnya untuk berpikir maju dan etos kerja tinggi. Ketika pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat, pada warganya, maka itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dan warganya itu memiliki etos kerja yang tinggi. Terus selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Keadaan lingkungan suatu daerah memiliki peran juga terhadap etos kerja seseorang. Lingkungan yang panas membuat etos kerja masyarakat menurun. Maka dari itu banyak perkantoran di perkotaan memberikan AC untuk kenyamanan karyawan. Itu salah satu dari kondisi lingkungan. Jadi lingkungan ini bisa mempengaruhi dari etos kerja. Jadi buatlah lingkungan itu sebaik mungkin, senyaman mungkin agar kita bisa nyaman untuk bekerja. Terus pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan oleh peran pendidikan seseorang. Seseorang dengan rentang waktu lama dalam proses belajar memberikan etos kerja yang tinggi. Peran pendidikan membentuk jati diri seseorang melalui kurikulum dan kebiasaan yang diberikan. Jadi pendidikan ini juga tidak akan lepas dari etos kerja. Semakin tinggi pendidikannya, maka seharusnya dia memiliki etos kerja yang tinggi. Yang selanjutnya itu adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi yang ada pada dirinya. Mungkin itu materi yang saya dapat sampaikan untuk materi etos kerja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya untuk meningkatkan etos kerja ke yang maksimal, umumnya bagi semuanya ya, siswa PKL yang akan melaksanakan PKL di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang bisa berguna bagi masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.